Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan KRI Dr. Rajiman di dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta. Pelepasan KRI ini dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza Palestina. Hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali melepas keberangkatan kapal rumah sakit TNI KRI Dr. Rajiman Widyoningrat 992 di dermaga Kolin Lamil TNI Angkatan Laut Jakarta. Kapal rumah sakit ini berisi bantuan terdiri atas makanan, pakaian, air mineral, obat-obatan, perlengkapan kebersihan hingga ibadah yang diantar dari Jakarta menuju Al-Riz, kota di Mesir berbatasan dengan Rafah di Gaza. Dalam sambutannya, Menhan Prabowo menyampaikan keprihatinan terhadap penderitaan besar yang dialami oleh rakyat Gaza akibat serangan yang di luar batas kemanusiaan dan tanpa memperhatikan hukum internasional. Dengan bantuan tersebut menjadi bukti bahwa negara terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Kepada para prajurit TNI Angkatan Laut, Menhan Prabowo juga menekankan pentingnya kewaspadaan dan solidaritas dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Ia berpesan agar mereka senantiasa menjaga kehormatan bangsa, TNI, dan TNI Angkatan Laut. Saya yakin dan percaya Komandan Satgas dan Komandan Kapal akan memimpin saudara-saudara dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya tingkat latihan saudara, disiplin saudara, semangat saudara yang akan membawa saudara menyelesaikan tugas ini dengan berhasil. Ingat, saudara mewakili seluruh bangsa Indonesia. Jaga kehormatan bangsa Indonesia. Jaga kehormatan TNI, jaga kehormatan Angkatan Laut. Angkatan Laut yang kita banggakan, yang dibanggakan dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketua Sementara KPK Nawawi Pobolango menyampaikan aspirasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di kegiatan Paku Integritas di kawasan Gedung Merah Putih KPK. 3 hal menjadi poin utama Nawawi, termasuk penguatan instrumen LHKPN, pemilihan kandidat pimpinan yang berintegritas dan menjembatani komunikasi KPK dengan pihak lain. Di hadapan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pobolango menyampaikan aspirasi lembaga anti rasuah bagi mereka yang nantinya terpilih sebagai orang nomor 1 dan 2 Republik Indonesia. Dalam kegiatan Paku Integritas yang digelar di kawasan Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 17 Januari, Nawawi menyampaikan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di tanah air, mulai dari praktik suap terkait perizinan hingga jual beli jabatan di pemerintahan. Ia pun menyampaikan 3 hal yang dapat membantu pemberantasan korupsi dengan komitmen kuat dari para presiden dan wakil presiden terpilih, yakni penguatan instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta komitmen untuk memilih kandidat yang cakap, berkompetensi, dan berintegritas untuk bertugas di KPK. Juga agar para pemimpin negara dapat menjembatani komunikasi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sejumlah pihak. Membutuhkan juga peran presiden dan wakil presiden. Komunikasi yang lebih efektif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia, harusnya dapat difasilitasi oleh Presiden dan Wakil Presiden. Adapun kegiatan Paku Integritas menjadi kesempatan bagi KPK untuk menyampaikan berbagai tantangan dan harapan terkait upaya anti korupsi kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemirsa, Bank Indonesia optimis laju inflasi di dalam negeri tetap terkendali di level sasaran 1,5% hingga 3,5% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan akan terus memperkuat respon kebijakan moneter dan inovasi untuk bisa meningkatkan efektivitas dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan stabil. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter yang pro-stability dan mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah guna memastikan inflasi 2024 berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1%.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis, termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di berbagai daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah atau TPIP dan TPID, serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah pusat dan daerah. Peri mengatakan inflasi menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran pada tahun 2023, dengan inflasi indeks harga konsumen Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% secara year on year, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,5% year on year, sehingga berada dalam kisaran 3 plus minus 1%. Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang pro-stability serta sinergi erat kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Inflasi inti pada tahun 2023 tercatat rendah, yaitu sebesar 1,80% year on year, dipengaruhi oleh imported inflasi yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik. Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan BPKH harus memiliki inisiatif yang aman dalam mengelola dana haji, namun menghasilkan dana yang besar. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji menyampaikan telah memiliki syarikah BPKH Limited sebagai anak perusahaan BPKH di Arab Saudi. Anak perusahaan tersebut secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, catering, dan investasi yang mendukung ekosistem perhajian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai dana haji yang dikelola BPKH cukup besar dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut disampaikan Wapres usai menerima kunjungan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji di kediaman resmi Wakil Presiden pada Rabu 17 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menerima laporan tentang capaian pengelolaan keuangan haji oleh BPKH sepanjang 2023. Wapres menyebutkan BPKH harus memiliki inisiatif yang aman dalam mengelola dana haji namun menghasilkan dana yang besar. Dalam konferensi persnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, pada tahun lalu BPKH mengeluarkan dana dari tabungan keuangan haji sebesar 1,3 triliun rupiah untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan ibadah haji. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan penerimaan dana pada tahun 2023. Oleh karena itu, BPKH kini telah memiliki syarikah BPKH Limited sebagai anak perusahaan BPKH di Arab Saudi. Anak perusahaan ini secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, catering, dan investasi lain yang mendukung ekosistem perhajian di Arab Saudi. Dengan target utama adalah untuk bisa membantu efisiensi dan rasionalitas biaya haji. Yang pertama mengenai dana kelolaan, alhamdulillah target kami di tahun 2023 itu mencapai 166,73 triliun rupiah dan itu sudah tercapai dan lebih sedikit daripada apa yang ditargetkan. Kemudian dari sisi nilai manfaat juga yang tadinya target sebesar 10,01 triliun menjadi sekarang hampir 11 triliun di 2023, sehingga yieldnya pun itu dari 6,3 naik menjadi 6,7%. Nah itu satu hal yang ingin kami sampaikan mengenai target pencapaian. Di luar dari yang berapa kali kami sampaikan, BPKH saat ini sudah memiliki anak perusahaan di luar negeri bernama BPKH Limited yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana bagi kami untuk membantu Kementerian Agama dalam rangka melakukan rasionalisasi dan efisiensi biaya haji ke depannya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi potensi investasi Parigi. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.